Halo teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi penting ya tentang seputar ternak burung puyuh. Baik teman-teman, kita akan membahas satu topik penting yaitu tentang ternak burung puyuh ya. Sebenarnya sangat simpel ya, yang penting teman-teman bisa memahami bagian ini ya. Baik, langsung saja kita akan bahas teman-teman. Ya, saya sedang ada di lokasi tempat saya pelihara puyuh teman-teman. Nah, ini kompleks ini memang kompleks ramai ya, jadi ini tempat salah satu adalah di sekitar ya lokasi saya tinggal ini teman-teman tidak ada tempat khusus ya, ini justru tempatnya ini ada asrama ya, ini asrama pelajar. Nah teman-teman, yang penting yang pertama adalah yang perlu kita pahami adalah masalah tempat ya. Nah tempat itu sebetulnya tergantung ya, kalau memang kita ada tempat khusus ya itu lebih bagus ya teman-teman, tapi kita bisa memanfaatkan tempat yang seadanya, yang penting bisa untuk memelihara burung puyuh ya. Nah teman-teman, ini tempat saya ini tempat yang memang sederhana ya, saya nggak ada tempat khusus, saya hanya memanfaatkan tempat yang ada di belakang ya. Ini lokasinya teman-teman, saya langsung saja ya, ini tempat saya ini ya. Jadi tempat saya itu sederhana ya, yang penting teman-teman ada tempat ya, ada ruangan yang bisa kita pakai untuk ternak burung puyuh kita ya. Nah ini tempatnya ya, saya akan tunjukkan ya kepada teman-teman. Nah ini lokasinya teman-teman, ini maaf ya, ini tempatnya memang sederhana ya. Nah ini tempatnya, nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Nah ini tempatnya teman-teman, nah ini tempatnya ya, saya langsung saja ke lokasinya. Nah ini tempatnya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah tempat ya, tempatnya walaupun sederhana tapi kita bisa pakai teman-teman. Nah ini saya langsung saja, nah ini teman-teman, nah ini tempatnya ya. Nah teman-teman, inilah tempatnya. Jadi yang pertama prinsipnya adalah kita punya tempat ini awalnya dulu teman-teman, ini hanya tempat tidak terpakai ya, tidak terpakai, jadi saya gunakan untuk ternak burung puyuh, ternyata bisa ya teman-teman. Nah yang penting teman-teman, yang pertama tadi adalah kita punya tempat ya, walaupun tidak harus tempat khusus, yang penting teman-teman yang harus dipahami adalah bagaimana sistemnya ya, sistem dalam ternak burung puyuh ini ya. Nah kalau tempatnya itu memang di tempat yang ramai, di kompleks ya teman-teman. Nah, ini tempat saya teman-teman, ini adalah tempat yang berdekatan ya dengan asrama, kemudian juga kompleksnya juga ramai ya, jadi suara-suara setiap hari itu suara-suara ya, namanya di kompleks ramai ya teman-teman, jadi suara-suara itu selalu ada ya, suara motor ya, anak-anak kadang berteriak teman-teman ya. Yang paling penting adalah ketika awal kita pelihara ya, kalau memang itu tempatnya seperti itu dari kecil, dari dulu teman-teman, itu tetap bisa kita gunakan, dan burung puyuh kita ini sudah terbiasa dengan suara-suara yang mungkin gaduh ya. Memang sebaiknya idealnya teman-teman itu tempatnya sepi ya, tapi kalau dari DOG sudah terbiasa mendengar suara-suara itu seperti punya saya teman-teman, ini sudah biasa ya. Jadi waktu saya pelihara itu tempatnya seperti ini ya, ini sederhana teman-teman. Nah ini tempatnya, buktinya masih bisa saya pakai untuk ternak burung puyuh ini ya, buktinya burung puyuhnya masih bertelur ya, ini bertelur ya, ini hari ini ya teman-teman. Nah ini masih bertelur semua teman-teman ya. Jadi prinsip yang penting adalah yang harus kita pahami ya, sebenarnya ternak burung puyuh itu sangat simpel, yang penting kita ada tempat yang memang untuk tempat burung puyuh kita tinggal, kemudian kita tinggal buat kandangnya ya. Yang kedua, memahami sistem kandangnya seperti apa ya. Kalau kita sudah paham ya, masalah tempatnya sudah ada, walaupun sederhana, nggak harus ada tempat khusus, yang penting ada lokasi ya. Ini lokasi saya ini sederhana ya teman-teman, ada dua lokasi ya, ada dua ruangan ya ini ya. Jadi yang prinsip kedua yang harus kita pahami adalah masalah sistem kandangnya ya. Nah kalau pembuatan kandangnya ya sesuai dengan prosedur ya. Nah ini kandangnya seperti ini ya teman-teman, ini seperti sederhana ya, biasa itu sederhana. Yang paling penting burung puyuh kita bisa nyaman tinggal ya, nyaman tinggal di dalam ya. Nah ini teman-teman ya, masih telurnya ya, telurnya lumayan ya teman-teman. Nah, ini telurnya normal ya, nah semuanya bertelur ya. Nah itu yang kedua ya, jadi kandangnya ya teman-teman, karena burung puyuh kita butuh kandang ya. Nah kandang baterai seperti ini ya, ini nah ini model kandangnya seperti ini teman-teman ya, sederhana, yang penting kuat ya teman-teman, kuat, kokoh ya, walaupun tidak harus dengan bahan yang mewah, tetapi paling tidak konsepnya ya, prinsipnya adalah ya apa namanya ya, bisa digunakan ya, burung puyuh kita bisa tinggal dengan nyaman di dalam ya.
Kemudian yang ketiga adalah kita memahami ya pengelolaan kotorannya ya. Nah, apalagi tempat tinggal kita ini ramai teman-teman ya. Tentu kita harus memikirkan bagaimana polusinya ya. Nah, supaya kandang kita tidak berbau ya. Yang ketiga, kita harus memahami bagaimana pengelolaan kotorannya teman-teman ya. Kotorannya saya kelola ini 3 hari sekali ya. 3 hari sekali saya buang kotorannya, jadi tidak berbau teman-teman ya, tidak berbau. Nah, kemudian ini juga saya pasang kipas angin ya, satu buah. Ada kipas angin teman-teman. Ada kipas angin ya. Nah, paling enggak untuk mengurangi panas, hawa panas di dalam. Nah, karena memang tempatnya memang saya nggak membuat tempat khusus ya, hanya menggunakan tempat seadanya teman-teman ya. Memanfaatkan tempat yang ada, saya gunakan untuk berternak burung puyuh ya. Ternyata bisa ya teman-teman. Nah, ini kandangnya. Nah, model kandangnya seperti ini. Nah, ini ada di sebelah lagi teman-teman, ada di sebelah lagi. Ya, ini di sebelah juga. Ini juga memanfaatkan tempat yang sederhana juga ya teman-teman. Nah, ini tempatnya cukup sederhana yang saya gunakan ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini telurnya juga banyak ya. Memang tempatnya nggak tinggi karena memang saya nggak buat khusus ya, karena ini tempatnya tempat memanfaatkan tempat yang ada ya teman-teman. Yang tempat yang ada saya gunakan. Jadi pada prinsipnya yang harus kita pahami adalah yang berikutnya. Tadi setelah tempatnya sudah ada, pembuatan kandangnya kita sudah paham ya, kita sudah tahu bagaimana cara membuat kandangnya, kemudian bagaimana pengelolaan kotorannya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai pengelolaan kotorannya itu tidak tepat ya, artinya menimbulkan polusi, nanti kita bisa dikomplain ya teman-teman ya. Jadi yang paling penting bagaimana kita mengelola kotorannya dengan baik. Kemudian berikutnya teman-teman, yang berikutnya adalah manajemen pakannya ya. Jadi manajemen pakannya ya teman-teman, kita harus memahami bahwa burung puyuh kita memang membutuhkan pakan setiap harinya ya. Jadi tidak ada istilah telat ya teman-teman, nggak ada ya. Kita memang harus penuhi kebutuhan nutrisi pakannya setiap harinya ya. Nah, itu harus kita pahami ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah tahu ya, dari untuk masalah pakan ini teman-teman, saya sarankan di mana teman-teman beternak ya, karena setiap lokasi itu beda-beda merek ya. Jadi merek itu banyak teman-teman ya. Nanti ada yang bertanya kepada saya, Pak saya pakai merek ini, saya pakai merek ini bagaimana? Nah teman-teman, tentunya saya pakai yang ada di tempat saya ini beda merek tentunya dengan tempat teman-teman ya, tentu mungkin berbeda ya. Jadi masalah pakan pada prinsipnya kalau itu memang pakan puyuh ya itu semuanya bagus ya teman, bagus ya. Mungkin hanya beda harga ya, tapi pada prinsipnya kalau sudah pabrikan itu artinya kebutuhan nutrisinya pasti sudah dipikirkan ya, sudah terpenuhi ya teman-teman ya. Jadi saya pakai pakan murni ya teman-teman, ini pakai pakan murni. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini saya menggunakan tempat yang ada ya. Ini sebelah ini ramai teman-teman ya, nah, karena ada asrama tadi. Nah ini teman-teman, nah ini ya, ini untuk persiapan. Nah ini juga burung puyuh teman-teman. Nah jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman ya, pada prinsipnya ya. Yang penting teman-teman tadi punya lokasi ya, jadi silakan saja teman-teman pikirkan ya. Jadi beternak puyuh itu sebenarnya simpel ya, tidak membutuhkan tempat yang luas. Ini kandang yang saya buat 4 tingkat ya teman-teman, sobat 4 tingkat ya, ternyata bisa ya. 4 tingkat ideal ya teman-teman, jadi nggak terlalu tinggi nggak juga terlalu rendah ya. Nih 4 tingkat teman-teman. Nah ini 4 tingkat ya. Nah ini 4 tingkat saja, jadi keempat tingkat ini sedang ya teman, nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau kita tambah sini lagi ini terlalu tinggi ya, dari sedang ya. Ini telurnya juga lumayan ya teman-teman, ini telurnya lumayan. Nah ini juga ada, saya belum sempat buat kandang lagi nih ya. Ini masih banyak, ada berapa ratus yang belum saya kandangkan teman-teman. Seharusnya sudah masuk kandang baterai ya, jadi saya belum masukkan kandang baterai. Nah teman-teman, baik, saya kira ini saja ya untuk berbagi informasi ya teman-teman, berbagi pengalaman ya. Jadi buat teman-teman pemula khususnya, kalau mau beternak puyuh mungkin memang dipikirkan tempatnya seperti apa. Yang penting teman-teman, kalau lokasinya memang dekat rumah ya atau dekat kompleks ya teman-teman, memang harus dipahami dulu ya prinsipnya ya tadi ya. Bagaimana cara membuat kandangnya, pengelolaan mengelola kotorannya ya, kohenya seperti apa, sistemnya teman-teman ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya akhirnya bisa berhasil ya teman-teman ya, bisa berhasil ya. Ini saya sudah satu tekuni kurang lebih 2 tahun teman-teman ya. Memang tempatnya saya nggak ada tempat khusus, dan bangunannya ini teman-teman saya nggak bikin ya, memang hanya memanfaatkan tempat yang ada ya. Saya kemas, saya bersihkan, tentu tiap hari kita kontrol kandangnya teman-teman ya, pasti teman-teman akan bisa berhasil. Jadi siapapun buat teman-teman pemula khususnya yang akan beternak, jangan ragu ya, jangan ragu, jangan bimbang. Yang penting kalau teman-teman komitmen ya,
kerjakan dengan baik, saya percaya teman-teman juga akan berhasil ya. Siapapun pasti akan berhasil ya. Yang paling penting kita komitmen ya, benar-benar kita rajin ya, rajin untuk ya menekuni apa yang kita usahakan. Pokoknya semuanya harus diatur dengan baik teman-teman ya, dengan baik. Saya maaf ya tidak menggurui teman-teman, tetapi sama-sama kita belajar ya, supaya kalau semakin banyak pengalaman tentu kita akan semakin baik teman-teman ya, karena pengalaman guru yang paling bagus untuk kita boleh belajar ya teman-teman. Saya juga belajar dari teman-teman senior saya. Nah, saya juga belajar dan akhirnya yang kita lama-lama ya pasti akan bisa ya teman-teman. Baik, saya kira demikian. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya bagi para pemula dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap, informasi penting seputar dunia peternakan puyuh. Dan yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungannya. Dan mari bersama-sama kita semakin bersemangat ya untuk kita mengerjakan apa yang kita tekuni saat ini ya, khususnya ternak burung puyuh ini teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.